Dahulu kala, Kabupaten Lumajang dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Mirudo dan memiliki putra bernama Haryo Simpin. Kabupaten Lumajang memiliki 6 kademangan, yaitu Kademangan Yoso Wilangun, Ranu Yoso, Kelakah, Senduro, Kandangan, dan Pasru Jambe. Kademangan Pasru Jambe dipimpin oleh Demang Dukoro dengan 2 orang cantriknya. Di dalam kademangan ini hidup sepasang suami istri bernama Mercuet dan Jinggo Sari. Jinggo Sari adalah wanita yang sangat cantik jelita, sehingga membuat Demang Dukoro ingin memiliki Jinggo Sari untuk dijadikan selir. Namun, karena Jinggo Sari sudah memiliki suami, muncullah niat licik Demang Dukoro untuk menyingkirkan suami Jinggo Sari. Akhirnya, Demang Dukoro bersiasat untuk menuduh Mercuet sebagai pencuri. Demang Dukoro memerintahkan 2 orang cantriknya meletakkan emas dan permata di guci rumah Mercuet. Hai para cantrikku, aku perintahkan kalian untuk pergi ke rumah Mercuet sekarang juga dan laksanakan sesuai dengan rencana. Dan kedua cantrik segera pergi ke rumah Mercuet untuk menjalankan perintah Demang. Ayo cepat, letakkan emas dan permata itu selagi Mercuet pergi. Baiklah, akan aku letakkan benda ini di dalam guci. Hahaha, mampus kau Mercuet. Setelah Mercuet kembali, 2 cantrik tersebut memecahkan guci untuk dijadikan barang bukti. Lalu membawa Mercuet ke tengah alun-alun dan dihukum atas tuduhan pencurian. Mereka mengira bahwa Mercuet sudah meninggal, lalu meninggalkan tubuh Mercuet begitu saja di tengah alun-alun. Beberapa saat kemudian, Mercuet tersadar dan tertatih-tatih pulang ke rumahnya. Mengetahui kepulangan suaminya, Jinggo Sari segera berlari dan bertanya pada sang suami, "Kakanda, apa yang terjadi? Kakanda tidak mencuri emas dan permata itu, bukan?" Mercuet pun menjawab, "Adinda, segeralah berkemas. Kita akan segera meninggalkan kademangan ini secepatnya. Ayo Adinda." Lalu, tanpa banyak bicara, Jinggo Sari dan suaminya segera berkemas dan meninggalkan kademangan secara diam-diam. Mereka pergi menuju Alas Purwo. Sesampainya di sana, Mercuet menceritakan yang sebenarnya kepada Jinggo Sari.
Kemudian meminta izin kepada sang istri untuk pergi mencari ilmu agar kelak dapat mengalahkan Demang Dukoro. Baiklah Kakanda, pergilah dan jaga dirimu. Aku akan setia menunggumu sampai Kanda kembali. Setelah mendapat izin dari sang istri, Mercusuar pergi bersemedi ke pantai selatan selama 2 tahun. Atas keteguhan Mercusuar, para dewa memberi 2 senjata, yaitu pedang Sukonyono dan gada besi kuning. Para dewa juga mengubah nama Mercusuar menjadi Kebo Mercusuar. Di hutan belantara Gunung Semeru, terdapat sebuah kerajaan gaib bernama Kraton Grinjel Wesi yang dipimpin oleh seorang pendeta sakti bernama Hajar Pamengger. Hajar Pamengger lalu bertapa setiap hari hingga suatu saat ia menerima bisikan wahyu dari para dewa untuk menolong para wanita dan anak di alas Purwo. Sang pendeta pergi ke alas Purwo dan menemukan Cinggosari dan anaknya yang sudah lahir bernama Joko Umbaran yang tertidur di sebuah gubuk kecil. Patih Logender atas perintah Prabu Brawijaya pergi ke Lumajang untuk menyelesaikan masalah. Patih Logender segera memaparkan Adipati Mirudo, lalu menobatkan Haryo Simbing menjadi Adipati Lumajang untuk menggantikan ayahnya dan mendapat gelar yaitu Mena Koncar.